Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qallahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bih aduwallahu wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan hendaklah kamu mempersiapkan segala kemampuanmu untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang tertambat, agar dapat mengentarkan musuh Allah, musuhmu, dan musuh yang lain kamu tidak mengetahuinya dan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya, akan tidak dirugikan. Surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah sama-sama kita menyampaikan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita masih diberikan kekuatan iman dan al-Islam untuk melaksanakan ubudiyah salat Jumat pada siang hari ini. Selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalam Jumat pada hari ini khatib ingin mengajak kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kiranya keimanan dan ketakwaan kita yang sudah kita miliki dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya dan upaya-upaya untuk meningkatkannya supaya tetap digerakkan dan dijalankan. Khutbah Jumat kita pada siang hari ini diberi judul ada 4 potensi yang penting yang harus digerakkan dan harus dikerahkan dengan segala kemampuan. Kaum muslimin, yang ini kekuatan-kekuatan dari para al-Islam yang harus digerakkan itu ada pada diri kita masing-masing. Namun dari itu mungkin potensi ini tersimpan, diragu-ragu, ada mungkin malu-malu, segan menyegani, tetapi ini dipanggil oleh Allah untuk kita untuk menggerakkannya dengan sebaik-baiknya. Di antara yang 4
yang sebagai kekuatan-kekuatan yang lainnya. Tapi ini yang pokok sekali adalah yang pertama, kekuatan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Melalui kekuatan ilmu pengetahuan dan pendidikan ini diajarkannya kekuatan-kekuatan iman dan kekuatan-kekuatan bagaimana untuk membangun Islam dengan sebaik-baiknya. Kekuatan daripada zaman yang seperti ini yang kita hadapi, yang disebut dengan zaman disrupsi, tercabutnya nilai-nilai dari akar-akar yang sebenarnya karena kemajuan daripada sains dan teknologi, sehingga kita tidak sadar bahwasanya kekuatan kita itu tidak kelihatan lagi, tidak bersemangat lagi, tetapi kita menjadikan bahasanya kekuatan itu untuk diri kita sendiri, bahkan individualis sifatnya. Maka itulah pada kesempatan ini bahasanya Hatib mengajak kita semua supaya kita tetap mempertahankan nilai-nilai akar keimanan dan Islam itu, betul membangun daripada pendidikan-pendidikan yang bermutu dan berkualitas, tetapi tidak meninggalkan daripada nilai-nilai daripada akhlakul karimah. Banyak yang disebut dengan istilah-istilah yang terbaru, tapi Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku ke atas bumi ini melainkan untuk memperbaiki daripada budi pekerti atau akhlak daripada manusia. Namun dari itulah kiranya pada saat sekarang ini kita ingin sholat khusyuk, tetapi kita terganggu dengan daripada kemajuan-kemajuan teknologi. Kita sholat khusyuk, kita punya alat komunikasi, tapi kita tidak berani untuk mematikannya, tidak berani untuk menghentikannya, sehingga terganggulah kehusukan sholat kita. Dan kadang-kadang seorang anak bisa saja ditelepon oleh orang tuanya, kemudian tidak diangkat oleh anaknya, langsung daripada ayahnya melakukan daripada koreksi setengah jam sesudahnya dengan menelepon daripada anaknya, tetapi anaknya juga masih belum mengangkat. Kemudian setelah berselang waktu 15 menit, anaknya yang menelepon ayahnya. Ayah menelepon tadi, iya, kok kamu sekarang udah berubah banget? Ayah menelepon kamu, tapi kamu gak mau mengangkat. Dijawab oleh anaknya, saya sedang sholat tadi ayah. Rupanya ayahnya tidak dalam keadaan sholat. Maka kiranya berbalik kepada dia menelepon anaknya, disalahkan anaknya tidak mengangkat, padahal rupanya anaknya sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan yang seperti ini jarang, mungkin tidak pernah kita introspeksi diri kita. Memang kemajuan ilmu pengetahuan memang makin meningkat, tapi juga harusnya kita kuasai juga lah akhlak, bagaimana cara memakai daripada alat komunikasi dan kemajuan teknologi yang ada ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kemudian adalah kita perlu sarjana yang banyak, perlu menguasai ilmu pengetahuan dan segala macamnya. Maka dari itulah Islam harus punya itu. Kalau tidak sagan orang dua waktu, tidak akan dihargai orang kita akan ditinggalkan orang. Maka dari itu kejarkan, dorong anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, yang terbagus, yang hebat itu. Yang kedua adalah kekuatan fisik, yaitu kekuatan daripada jasmani melalui kekuatan kesehatan. Boleh makan dan minumlah dengan sebaik-baiknya, tapi jangan lupa ada di sana batas-batasnya, ada halalnya, jelas. Hati-hati dengan haram, jelas. Bahwasanya gizinya jelas. Jangan asal dimakan saja. Sekarang produk-produk banyak, tapi itu menyebabkan kepada kita mundurnya kita dalam masalah kesehatan ini. Kita perlu rumah sakit yang banyak, yang hebat. Muhammadiyah melakukan yang seperti itu. Pendidikan dibuat dari mulai pada taman kanak-kanak sampai pada keperluan tinggi yang hebat. Kita punya juga rumah sakit
supaya kaum muslimin itu bagus, kaum muslimin itu hebat. Maka kita perlu kekuatan yang seperti itu. Jangan cuma panjang umur tapi penyakitan. Kalau kita ini sehat, kita dibayar. Tapi kalau kita sakit, kita membayar. Kita tahu itu. Maka dari itulah kiranya mari kita dorong dengan sebaik-baiknya Al-Islam dimanapun berada, baik melalui organisasi Muhammadiyah yang jelas yang melakukan seperti ini. Kita dorong dengan sebaik-baiknya untuk menguatkan yang seperti ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita perlu menguasai alat-alat teknologi medis. Perlu, tidak sembarangan saja untuk menggunakannya. Perlu tenaga-tenaga ahli yang baik, dokter-dokter spesialis yang hebat dari Al-Islam. Tapi jangan lupa, itu hanya kepentingan untuk pribadi. Tapi marilah membangun bangsa dan negara ini dan membangun daripada umat Islam ini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah kekuatan ekonomi. Orang tahu dan orang gentar kalau persediaan cadangan makanan kita masih ada. Kalaupun kita diboikot dan segala macamnya, tidak diberikan bahan makanan, maka kita masih ada cadangan. Minangkabau punya rangkiang, punya kapuk tempat menyimpan makanan. Maka dia tak gentar, tak takut. Dan bahkan orang Islam sering pula berpuasa malahan lagi. Tahan dia dalam secara fisiknya, tahan secara ekonomi. Maka ditingkatkan ini untuk membangun Al-Islam. Kalau awak punya, awak ado, awak ekonomi bagus, kurang sanggan lojo awak. Tapi kalau kita mengemis meminta buat proposal sebentar, hilang harga diri kita. Maka sekarang itulah khatib mengajak kita semua untuk membangun ekonomi Al-Islam dengan sebaik-baiknya. Cuma jangan berkedok syariah saja, tapi pekerjaannya masih juga konvensional yang seperti yang dilakukan orang lain yang selama ini mempergunakan alat-alat seperti ini. Kaum muslimin, orang tahu lumbung-lumbung daripada ekonomi itu bagus. Maka dari itu orang Islam tahu kekuatan iman ada, Al-Islamnya hebat, maka dipergunakannya hal yang seperti itu. Maka kita nggak tahu apa akibatnya. Kalaupun dinaikkan biaya naik haji sampai 100%, karena keimanannya bagus, maka dia akan beli itu. Tetapi ternyata itu sudah dipergunakan oleh orang lain untuk membuat. Maka kita yang ngurusnya, jangan serahkan kepada orang lain. Supaya kita tahu menolong orang banyak, jangan memeras dari orang banyak untuk biaya-biaya yang tinggi seperti itu. Tidak jadi orang menyimpan biaya haji udah berpuluh tahun, ternyata udah sampai, udah terdaftar dengan baik, tapi dinaikkan lagi 100%, 2 kali lipat dari itu. Menganggap jadi dia mau berangkat lagi, menetes air matanya. Harusnya orang seperti ini didorong supaya mereka yang sudahlah, yang untuk berikutnya silakan lagi untuk menambah biayanya. Orang udah lunas, sudah bayar, malah dilakukan yang seperti itu. Maka mari jangan serahkan urusan-urusan ini kepada orang lain. Yang urusan Islam itu adalah orang Islam yang tahu dengan hal itu. Kita yang tahu dengan persoalan seperti itu. Kaum muslimin, yang keempat adalah kekuatan daripada keamanan dan kekuatan dari pertahanan negara kita. Maka kita berupaya supaya bahwasanya kekuatan keamanan lingkungan, keamanan negara kita semuanya ini, supaya kita tenang beribadah, tenang untuk pulang beristirahat. Jangan malahan kita sudah payah dari pagi sampai sore untuk mencari nafkah, tahu-tahu sampai mau istirahat malah juga enggak nyaman, enggak aman, ribut lagi, macam-macam yang dilakukan oleh umat manusia. Maka dari itu, untuk hal ini supaya kita bersama-sama melakukan daripada 4 daripada yang disampaikan dari khatib tadi. Yang pertama, kekuatan ilmu pengetahuan dan pendidikan ini. Yang kedua, kekuatan daripada jasmani, kekuatan daripada fisik melalui kekuatan kesehatan, membangun kesehatan, membangun rumah-rumah sakit. Yang ketiga adalah kekuatan ekonomi. Yang keempat, kekuatan daripada keamanan. Kaum muslimin, akhirnya khatib mengajak kita semua
Ini bisa kita lakukan kalau keimanannya memang kuat, al-Islamnya memang kuat. Tapi ingat-ingat, di sampingmu ada musuhmu, kata ayat tadi. Yang musuh Allah, musuhmu, dan musuh kamu nak tahu. Dia ada. Siapa dia? Yang paling hebat itulah munafik. Dia bersamamu, tapi dia tidak sepakat dengan kamu. Dia datang bersamamu, dan dia selalu berusaha membantumu, tapi itu hanya sekedar untuk mencarikan keuntungan untuk dirinya pribadi. Fa'tabiru ya absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang menasihati dengan penuh kebenaran, dan orang-orang yang menasihati dengan penuh kesabaran. Kaum muslimin, jam dinding berjalan juga, hari ke hari berputar juga. Maka janganlah hidup ini dalam keadaan merugi. Jadikanlah hidup ini dengan keberuntungan yang baik. Allah bersumpah dengan waktu asar, sungguhnya manusia ini dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Amal soleh adalah bukti dari keimanan. Kalau tidak ada amal solehnya, berarti keimanannya itu memang belum kelihatan lagi. Dan orang itu bernasihat dengan penuh benar, di mana saja dan kapan saja, dan penuh kesabaran untuk mengatakannya itu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu biha salam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.